Ya, ya. Sak, bro. Jaga lu, Bang. Nah, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei. Asal siapa? Asal siapa? Ya, saya itu memang selfie. Ya, di mana kamu? Kita nomor ngomong. Kontak siapa? Kita nomor ngomong. Tangan apa? Hah? Oh, katanya bentar bulan. Oke. Kalau katanya oke. Clear. Selamat pagi Mas Lur, Sobat Anti Bandit. Pagi ini bersama Pak Bambang, ada Pak Har, Mas Sukmo, sama ini. Kata-kata hari ini, Pak Bambang. Tetap semangat. Assalamualaikum beda, selamat datang di sebuah zaman di mana kita mengalami dejavu yang berulang-ulang dan kita benar-benar kebingungan dengan realitas yang ada. April tahun 2026, sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah bernama Ndolo Kusumo itu digerebek sama ribuan warga. Ribuan warga ini marah karena pendiri dari pondok pesantren itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dibiarkan melakukan pemerasan terhadap warga, perbudakan, penipuan, dan yang terakhir yang membuat warga benar-benar marah itu adalah terhadap setidak-tidaknya 50 orang santri yang kebanyakan di antara mereka masih duduk di bangku SMP. Kita dejavu tuh karena ini tuh perasaan sering kali terjadi gitu. Tapi ya setidak-tidaknya sekarang warga masyarakat itu menggerebek ya. Dan warga masyarakat menggerebek ini karena mereka sebenarnya sudah tidak kuat. Praktek semacam ini sudah dilakukan selama belasan atau bahkan puluhan tahun. Ada cerita dari warga masyarakat yang mereka itu ditipu bahwa pelakunya itu adalah keturunan nabi, pelakunya itu adalah wali, pelakunya memiliki karomah, dan setiap upaya untuk melawannya itu akan berbuah kualat, dan karena itu maka dia harus dijunjung tinggi. Maka orang yang namanya Azhari itu nyuruh orang lain untuk tolong dibangunkan bangunan ini, tolong diselesaikan urusan ini, dan tidak ada yang dibayar. Karena apa? Karena mengabdi kepadanya itu berarti mengabdi kepada Nabi, mengabdi kepada Tuhan. Dan kemudian Azhari yang dimaksud itu, menurut penuturan warga, itu juga kerap melakukan penipuan dan pemerasan. Lagi-lagi gara-gara dirinya tuh keturunan Nabi, dirinya tuh wali, jadi kalau dia minta duit tuh ya harus dikasih gitu. Ada warga yang sampai jual tanah demi untuk memenuhi kebutuhan dari sang wali ini. Dan kemudian pada akhirnya ya terungkaplah bahwa di pondok pesantrennya itu dia melakukan sejumlah besar. Bayangkan ini sudah terjadi bertahun-tahun, makanya warga menggerebek itu karena sudah tidak tahan. Mereka tuh sebenarnya sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Seakan-akan wali yang dimaksud itu memang benar-benar memiliki karomah atau memiliki backing perwira tertentu di Jawa Tengah. Makanya kita juga harus selidiki karena sudah berkali-kali warga itu menuntut, meminta tindakan dari aparat, tetapi ternyata tidak digubris sama sekali. Memalukan? Ya, untuk orang-orang yang beriman ini tentu saja sangat memalukan, tetapi di luar sana tentu saja ada banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan hal yang seperti ini, sudah apatis karena terlalu sering kejadian seperti ini. Dan saya secara pribadi juga memang memiliki keheranan kenapa berita ini tuh begitu viral gitu. Kenapa saya heran dengan berita yang menjadi viral ini? Bukankah ini adalah sesuatu tragedi yang cukup menyakitkan, cukup menyayat hati? Masalahnya itu ada dua begini Baraya. Sejak kejadian Oktober tahun 2025 tahun lalu itu, ketika saya dan Trans 7 digeruduk oleh sejumlah kader-kader pesantren yang katanya saya dianggap melakukan penghinaan dan sebagainya, di sana tuh tidak lagi ada pemberitaan tentang pesantren. Sejak saat itu tuh. Jadi sejak saat itu kalau Baraya klik di Google nama pesantren gitu, jadi semuanya tuh beritanya tuh jadi baik-baik semua gitu. Konon katanya, kabarnya ada teori konspirasi dari sejumlah wartawan yang ngobrol dengan saya. Sejak saat kejadian itu, ada pihak yang sangat kuat, politisi senior di Indonesia, bukan hanya satu tapi beberapa, dan penyandang dana sekalian juga, yang menginstruksikan kepada wartawan-wartawan untuk tidak memberitakan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pesantren, apalagi kejadian buruk gitu. Ada perintah semacam itu. Makanya sejak Oktober sampai sekarang ini kita tuh memang tidak banyak mendapatkan berita-berita terkait dengan pesantren yang jelek-jelek gitu. Ya syukur-syukur kalau memang di situ memang karena tidak ada hal yang jelek gitu. Tetapi saya jadi khawatir karena ada pengakuan dari sejumlah awak media yang mengatakan bahwa mereka itu dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali untuk memberitakan itu. Jadi ketika sekarang ada berita viral yang seperti ini,
kok ada? Makanya saya heran gitu untuk yang hal pertama ya. Kemudian masalah kedua yang membuat saya heran itu adalah kenapa ini viral? Kan seharusnya sesuatu yang viral itu adalah sesuatu yang bombastis tapi unik gitu. Nah, peristiwa ini tuh sudah kerap terjadi, sudah berulang-ulang, jadi kok masih viral ya? Entah ini sebenarnya hanya satir atau enggak, cuman maksud saya begini Baraya. Pelaku yang diduga melakukan pencabulan itu adalah cucu Nabi lagi. Dari pesantren lagi. Wali lagi. Punya karomah lagi. Bukankah ini adalah modus yang sudah lama terjadi di Indonesia, sudah diketahui oleh rakyat Indonesia, dan sudah berkali-kali diviralkan di Indonesia? Bahwa ada orang yang ngaku cucu Nabi, walaupun tidak terverifikasi, kemudian ngaku dirinya wali, memiliki sejumlah kesaktian, kemudian dia melakukan penipuan dan melakukan pencabulan. Itu tuh kejadian yang dalam benak kita memang sudah sering terjadi hal yang seperti itu. Kok bisa viral lagi? Saya bersyukur karena dalam hal ini berarti masyarakat masih peduli terhadap isu-isu yang seperti ini. Tetapi di sisi lain, kok masih bisa ada yang viral ya? Jadi semoga kita bisa memviralkan hal-hal yang semacam ini lagi, bukan untuk permusuhan terhadap satu golongan tertentu, tetapi agar golongan yang dimaksud itu mau dan mampu untuk memperbaiki diri. Karena selama ini kelompok yang mengaku dirinya suci, mengaku dirinya sakral, keturunan nabi, wali dan sebagainya, itu adalah kaum-kaum yang sama sekali tidak mau menggubris masukan, saran, kritikan dari masyarakat. Biasanya orang-orang yang sakral itu kalau ada yang mengkritik, biasanya dianya yang malah jadi arogan, marah-marah, kemudian menjelekan pihak yang mengkritik itu kan. Jadi dalam hal ini saya agak heran, ini viral lagi, alhamdulillah, seperti itu ya. Sekali lagi, ini alhamdulillah demi perbaikan. Dan ketika saya menyadari hal ini, maka saya tuh muncul rasa optimisme. Maksudnya tanpa mengurangi rasa iba kita terhadap korban, ya kita mengetahui bahwa korban mungkin saja akan mengalami trauma mendalam dan dalam jangka waktu yang sangat lama, dan mungkin saja akan mengubah perilakunya. Apalagi mereka itu masih anak-anak, masih SMP gitu. Kita sebenarnya tidak akan bisa menarik rasa iba itu dari kita. Cukup kalau kita bayangkan kita punya anak masih SD, masih SMP, kemudian menjadi korban dari orang yang mengaku wali, mengaku sakral dan sebagainya, iman kita nggak goyah aja itu udah luar biasa banget Baraya. Jadi tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak boleh menjauhkan kita dari rasa iba. Itu adalah satu hal. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang membuat kita optimis, yaitu apa? Pertama, ternyata warga masyarakat menggerbek pesantren ini, menggeruduk pesantren ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dulu itu kalau ada kasus pencabulan, kalau ada kasus kekerasan, kalau ada tindakan penyelewengan yang itu ada di dalam pesantren, biasanya itu ditutup-tutupi, disembunyikan. Biasanya itu warga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dan penegak hukum juga tidak melakukan apa-apa biasanya. Baraya ingat nggak dengan kasus Mas Beci yang dulu itu melakukan sejumlah pencabulan. Tetapi ketika mau ditangkap, keluarganya yang pimpinan pondok pesantren, kemudian santri-santri itu berupaya mati-matian untuk membelanya. Baraya ingat ada kasus kiai di Jember itu yang punya kanal YouTube Benteng Akidah itu kan melakukan sejumlah pencabulan, tetapi kan banyak orang-orang, banyak teman-temannya yang langsung membela itu, yang langsung berupaya untuk menangguhkan penahanan, langsung berupaya untuk melindunginya dalam hukum dan sebagainya. Bahkan beliau juga kan akhirnya lepas lebih awal gitu. Nah, jadi di zaman dulu itu, ya orang-orang pesantren itu begitu kebalnya. Makanya sekarang ada sebuah fenomena baru, alhamdulillah. Jadi apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya opinikan selama bertahun-tahun ini, sekarang terlihat jelas di masyarakat. Jadi dulu pesantren itu begitu kebalnya, kalau misalkan ada sesuatu yang memalukan yang terjadi di sana justru malah ditutupi karena aib dan sebagainya. Sekarang warga berani menggerebek, dan bukan hanya satu, ini sudah menjadi fenomena. Kemarin-kemarin juga kan ada pesantren yang dibakar gara-gara ustadznya melakukan pencabulan gitu kan. Ada yang di blacklist, kemudian ada yang ditutup dan lain sebagainya. Nah, ini juga digerebek oleh warga. Sekali lagi kita tidak benci pesantren Baraya, tetapi kita justru harus membersihkan nama baik pesantren dengan membuang jauh-jauh, menghancurkan pesantren-pesantren yang palsu itu, yang mengatasnamakan pesantren itu. Dan dalam hal ini kita menemukan bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin skeptis, sudah semakin dewasa, sudah mau berpikir kritis, dan mereka akhirnya berani untuk mendobrak kesakralan pesantren itu. Kalau mereka melakukan pencabulan, kalau mereka melakukan kekerasan, kalau mereka di sana ada penipuan dan sebagainya, yang digeruduk saja. Itu adalah hal pertama yang sekali lagi tanpa mengurangi rasa iba kita terhadap korban, itu adalah kabar yang cukup baik. Kemudian kabar baik berikutnya itu adalah bahwa pernyataan dari para penggerebek, dari warga masyarakat di sana, mereka tuh sampai mengatakan, ini pimpinan dari demonstrannya, dari penggerebeknya, itu mengatakan jangan sampai
pesantren dipermalukan, jangan sampai warga NU itu dipermalukan. Merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Logosari. Jangan warga sini Mas ya? Ya, warga sini. Nah, mungkin sebelumnya sudah sering mendengar Sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Nah, ini poin saya gitu. Jadi alhamdulillah saya tuh dulu tuh pesimis, kenapa sih orang-orang tuh ketika saya ngomong tuh justru saya yang dianggap menghina NU gitu, dianggap menghina orang Islam, menghina pesantren gitu. Padahal poinnya tuh alhamdulillah tepat di sini. Jadi yang mempermalukan agama Islam, yang mempermalukan pesantren, yang mempermalukan NU dalam hal ini itu adalah orang-orang itu, bukan orang yang menyebarkan berita ini gitu, tapi pelakunya. Nah, dan ini orang itu langsung ngaku bahwa ini adalah NU, ini adalah pesantren. Pengakuan ini tuh penting, Baraya. Karena apa? Karena tepat di sinilah kita bisa mulai untuk memperbaiki diri. Kan sering sekali saya katakan, ini juga mungkin sudah dijavu. Jadi kalau ada sebuah masalah, kalau ada ada sesuatu yang buruk, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyadari dan mengakui masalah itu. Dari situlah kemudian kita memperbaiki diri, bukan malah melakukan penyangkalan. Dulu kalau ada pesantren yang pencabul, ada pesantren yang melakukan kekerasan, ada pesantren yang mengajarkan terorisme, kan orang-orang itu dengan mudahnya ngomong bahwa kan nggak semua pesantren seperti ini gitu. Tapi ini demonstran, tapi ini si penggerbek, ini warga lokal di sana mengatakan bahwa ini mempermalukan pesantren, ini mempermalukan NU. Tepat di situ poinnya, Baraya. Makanya orang-orang yang mempermalukan NU, orang yang mempermalukan pesantren itu harus diusir, harus dilepaskan. Bukan justru malah dibela, bukan justru malah orang-orang yang mengkritiknya dicaci maki. Ini adalah kabar baik kedua, di mana nampaknya masyarakat kita sudah menjadi lebih dewasa. Kemudian yang ketiga, kabar baik yang saya soroti di sini adalah ada upaya dari warga masyarakat untuk melakukan penutupan permanen terhadap pesantren yang dimaksud itu. Ya, tentu saja ini konteksnya berbeda-beda gitu. Cuman maksud saya adalah, Baraya ingat nggak kejadian di tahun 2025 kemarin lalu itu, ketika ada sebuah pesantren yang berdiri dengan tiang bangunan yang tidak baik, dengan konstruksi yang tidak baik, dan seterusnya, kemudian rubuh. Rubuh itu adalah gara-gara kelalaian manusia dan menyebabkan kematian pada banyak sekali santri penghafal Quran di sana. Baraya ingatkan kejadian yang seperti itu. Apa yang terjadi? Pesantrennya dibela. Dan kemudian bahkan pesantren itu dibangun kembali dengan APBN. Ratusan miliar rupiah tiba-tiba datang ke sana. Nah, itu kejadian pesantren di zaman dulu, begitu kebalnya mereka, begitu sakralnya mereka, bahkan ketika kelalaian mereka merenggut nyawa manusia, itu tuh masih dibela-belain, bahkan dikasih anggaran. Sekarang kejadiannya lain, ada tuntutan untuk penutupan permanen. Ini jelas akan memperbaiki pesantren, karena pesantren yang asli itu akan menjadi semakin terlindung dan semakin terpisah dari pesantren-pesantren palsu, dari cucu-cucu Nabi yang palsu, dari wali-wali yang palsu, dari orang-orang yang punya karomah palsu. Sekarang semuanya akan membaik. Jadi insya Allah gitu. Sekali lagi ya, kita berharap agar korban-korban itu segera selesai dengan traumanya. Semoga mereka itu akan baik-baik saja. Semoga masa depan mereka cerah dan seterusnya. Tetapi bahwa dalam hal ini kita tuh melihat ada sesuatu yang mencerahkan di masa depan. Bahwa masyarakat kita sekarang lebih baik, masyarakat kita sekarang lebih adil, masyarakat kita sekarang itu lebih kritis terhadap pihak-pihak yang bahkan mengaku sebagai cucu Nabi. Terima kasih karena sudah menyimak. Ayo kita terus gaungkan perubahan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.